Nah, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan membahas tentang komunikasi politik, komunikasi antar budaya. Perkenalkan, saya Desi Naulia dan teman saya Diva, dan Mahesayu ini udah tidak ada karena sudah mengundurkan diri. Latar belakang komunikasi politik. Komunikasi politik lahir dari kebutuhan menyampaikan ide, kebijakan, dan keputusan politik kepada masyarakat. Harold Laswell memandang politik sebagai proses siapa mendapatkan apa, kapan, dan dengan cara apa. Karena itu, komunikasi politik menjadi penting untuk menjawab pertanyaan siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa akibatnya. Menurut Susanto, 1985 menegaskan komunikasi politik ditunjukkan untuk memperoleh pengaruh agar keputusan yang dibuat dapat mengikat masyarakat melalui kesepakatan bersama. Kan Kapal 1988 menambahkan komunikasi politik berfungsi menghubungkan pikiran politik masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, komunikasi politik muncul sebagai jembatan antara aktor politik, politisi, komunikator profesional, aktivis, media massa, dan masyarakat untuk mempengaruhi opini publik serta proses pengambilan keputusan. Oke, yang selanjutnya. Penjelasan komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan kekuasaan politik kepada masyarakat. Susanto 1985 mendefinisikannya sebagai komunikasi yang bertujuan memperoleh pengaruh sehingga keputusan politik dapat mengikat masyarakat melalui kesepakatan bersama. Menurut Kansa Prawira, komunikasi politik berfungsi menghubungkan pikiran politik masyarakat dengan pemerintah. Sementara menurut Dahlan 1999 menyebutkan sebagai bidang studi yang mempelajari perilaku dan kegiatan komunikasi politik yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Singkat ya, komunikasi politik adalah jembatan dalam bentuk opini publik serta mendukung pengambilan keputusan politik. Oke, yang selanjutnya ini ada fungsi komunikasi politik. Yang pertama menyampaikan ide, kebijakan, dan keputusan politik. Yang kedua menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga membentuk opini publik dan legitimasi politik. Yang keempat menjadi alat sosialisasi nilai dan kebijakan politik. Yang kelima media massa menyampaikan informasi, menyeleksi berita, dan menyebarkan nilai atau kultur. Yang kedua itu ada komunikasi politik. Yang pertama pidato presiden menyampaikan kebijakan nasional. Yang kedua kampanye politik oleh partai atau calon legislatif. Yang ketiga protes dan unjuk rasa, bentuk komunikasi politik nonverbal. Yang keempat media massa menyiarkan isu politik, misalnya pemberitaan pemilu. Oke, yang selanjutnya itu Lanjut, ada dampak komunikasi politik. Yang pertama dampak positif, yaitu ada terdiri dari 3. Yang pertama, masyarakat lebih paham kebijakan dan isu politik, memperkuat partisipasi dan dukungan publik, menjadi kontrol sosial bagi pemerintah. Negatif ya, manipulasi opini publik, propaganda, polarisasi dan konflik politik, distorsi informal melalui Oke, selanjutnya ini ada penjelasan komunikasi antar budaya. Pengertian menurut Sitaram 1970, komunikasi antar budaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh orang dari budaya lain. Rich 1974 menyebutnya sebagai komunikasi yang terjadi antara orang dari budaya berbeda. Jadi, komunikasi antar budaya adalah proses interaksi yang melibatkan perbedaan bahasa, nilai adat istiadat, dan kebiasaan. Peran yang pertama menjadi jembatan untuk menyatukan perbedaan ideologi, gaya hidup, dan orientasi. Yang kedua membantu mengurangi konflik, diskriminasi, dan prasangka. Yang ketiga menciptakan pemahaman lintas budaya dalam konteks global, domestik, dan maupun pribadi.
Yang selanjutnya ada tantangan dalam komunikasi antar budaya. Tantangan dalam komunikasi antar budaya yang pertama, perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi verbal maupun nonverbal. Yang kedua, persepsi berbeda karena tiap budaya punya sistem nilai, sikap, dan pandangan hidup sendiri. Yang ketiga, stereotip dan prasangka yang memicu diskriminasi atau konflik. Yang keempat, fungsi kebudayaan sebagai penyaring. Budaya bisa membuat seseorang hanya fokus pada hal-hal tertentu dan mengabaikan hal lain berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima ada manifestasi prasangka, antilokusi atau berbicara negatif, penghindaran, diskriminasi, serangan fisik, bahkan pemusnahan. Lalu ada contoh komunikasi yang pertama, pertemuan mahasiswa asing dengan mahasiswa lokal di kampus yang harus menyesuaikan cara berkomunikasi dan kebiasaannya. Lalu yang kedua, diplomasi internasional. Misalnya, hubungan Indonesia dengan Jepang yang menuntut pemahaman nilai dan etika komunikasi kedua pihak. Lalu yang ketiga, kolaborasi kerja di perusahaan multinasional di mana karyawan dari layer budaya berbeda perlu memahami gaya komunikasi timnya. Selanjutnya itu kesimpulan, komunikasi antar budaya dan politik. Komunikasi antar budaya penting untuk menghindari konflik dan memperkuat kerjasama global maupun lokal dengan memahami perbedaan budaya. Komunikasi politik penting untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi masyarakat agar kebijakan bisa diterima. Kedua jenis komunikasi ini sama-sama berperan besar dalam membentuk pemahaman, mengurangi kesalahpahaman, serta menjaga stabilitas sosial dan politik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.